Lebih kangen mudik sih, karena kalau mudik bisa sekalian wisata. Gitu. Sebenarnya karena udah kelamaan di Jakarta ya, kayaknya lebih ke kangen buat wisata sih. Ya. Mudik sih, karena kalau mudik kan bisa ketemu sama keluarga juga ya. Ya wisata juga bisa sih, tapi mudik lah lebih seru ngumpul sama keluarga besar di kampung halaman. Sebenarnya sih pengen banget mudik ya, kemudian sedih sih pastinya, tapi lebih mikir panjang sih. Misalnya kalau kita mudik akhirnya nanti kena kluster keluarga, lebih sayang sama keluarga sih dibanding nggak mudik dulu kan. Kayaknya kalau memang pemerintah udah ngelarang mudik gitu, kalau saya pribadi sih lebih milih buat di rumah aja lah. Maksudnya daripada kita keluar kota ataupun kita jalan-jalan ataupun kita mudik, terus kita resiko bawa penyakit pas pulang ke rumah kan dampaknya lebih besar ya. Jadi kalau misalnya mau dilarang ya udah kita mending di rumah aja. Ya paling tetap di Jakarta aja, jalan-jalannya ya di dalam kota aja, mungkin nggak keluar nggak apa-apa. Ya, selamat malam saudara. Siapa sih yang tak kangen mudik lebaran, bertemu sanak saudara, mengunjungi tempat pariwisata? Nah, tradisi bertahun-tahun yang sudah turun-temurun mendadak sirna gara-gara pandemi. Tahun lalu, lebaran syahdu harus lewati tanpa gegap gempita. Padahal di 2019 ada 3,4 juta keluarga dari Jabodetabek yang mudik. Tahun ini nampaknya mengulang tahun 2020. Tak akan ada cerita mudik lebaran karena pandemi belum terkendali. Kami pakai data sebelum pandemi, bagaimana dahsyatnya uang yang mengalir ke daerah di bawah pemudik. Nah, Kementerian Perhubungan menghitung setidaknya ada 10,3 triliun uang yang mengalir ke daerah. Sedangkan Kadin 9,7 triliun rupiah. Belum lagi nih, di waktu yang sama, berdasarkan data Kementerian Keuangan, total THR untuk aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan mencapai 20 triliun rupiah. Nah, uang ini juga dipakai pemudik untuk mengunjungi tempat pariwisata sejalur dengan tujuan pulang. Momentum pergerakan ekonomi yang terjadi tahun ini. Nah, larangan mudik ini mengacu pada pengendalian pandemi. Tak ingin angka positif COVID-19 kembali mendaki di semua penjuru wilayah. Data hari ini, saudara, positif COVID mencapai 1.505.775 orang. Sedangkan yang divaksin sudah lebih dari 10 juta orang. Nah, semakin cepat proses vaksinasi, pemulihan ekonomi diyakini bisa ngebut. Mudik, pariwisata, pandemi seakan tarik ulur lebih dari 1 tahun ini. Lalu bagaimana sektor pariwisata merespons larangan mudik? Bagaimana pandangan epidemiolog atas kebijakan pemerintah ini? Saya, Mahasiswa Tarigan, Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan setiap individu. Ya, selamat malam saudara. Hari Selasa kita bertemu lagi di Business Talk. Malam ini kita akan bahas bagaimana kebijakan larangan mudik ini berpengaruh ke dunia usaha dan bagaimana pandangan epidemiolog. Maka di segmen awal ini sudah ada bersama kita Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam Mbak Tarigan. Iya, sehat selalu ya Pak. Selamat malam juga Pak Diki. Ya, alhamdulillah sehat. Dan saya juga menyapa Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi Griffith University Australia. Halo Pak. Selamat malam Mbak Tarigan dan Pak Haryadi. Oke, saya pertanyaan awal dulu ke Pak Haryadi. Ini pemerintah kan akhirnya melarang mudik, artinya sama seperti tahun lalu. Bagaimana dampaknya ke sektor bisnis hotel, restoran? Mungkin responnya pas dengar gimana? Karena awal waktu itu ada harapan ya kalau nanti dibolehkan, diizinkan untuk mudik. Ya tentunya prihatin ya Mbak ya. Responsnya karena kita beberapa waktu yang lalu kan sekitar 3 minggu yang lalu mendapatkan informasi bahwa untuk mudik dilonggarkan begitu ya. Jadi kita ada harapan wah ini akan paling tidak akan menjadi lebih baik. Nah tapi kenyataannya kan seperti ini ya, di mana berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu itu kan COVID-nya Maret Mbak, lalu Lebarannya awal Juni waktu itu kemarin ya. Jadi masih ada sedikit nafas lah kira-kira gitu ya. Nah sekarang ini kan udah 1 tahun lebih gitu ya. Bahkan kemarin juga waktu Desember kita harapkan ada peningkatan volume orang untuk berwisata, juga akhirnya kemarin meredup karena
regulasinya diperketat ya. Memang tidak serta tegas dinyatakan nggak boleh berlibur, tapi ketentuan regulasi harus menggunakan PCR dan sebagainya itu kan otomatis mengerem ya, yang tadinya kita berharap jalan. Nah sama juga hari yang saat ini kita hadapi ya seperti ini ya, tentunya kondisinya akan ya sangat tidak kondusif ya untuk sektor pariwisata. Dan sebetulnya bukan hanya pariwisata, hotel dan restoran maupun juga tempat-tempat wisata, tapi ekonomi secara keseluruhan kan. Tadi diinformasikan oleh Mbak Tarigan kan disampaikan bahwa yang berputar aja kurang lebih ada 10 triliun ya, dan belum lagi dari THR dan sebagainya yang bisa dibelanjakan dengan adanya pergerakan manusia ini begitu. Tapi ya sekarang gimana kalau pemerintah sudah memutuskan kan ya kita harus ikut juga ya. Tapi memang di sini yang perlu juga sebetulnya perlu kita lihat secara jernih itu sebetulnya apa betul sih bahwa yang namanya setiap kita ada libur panjang itu langsung mengakibatkan naiknya kasus positif reaktif gitu ya. Karena kalau yang saya tangkap beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kesehatan sendiri bilang bahwa memang pada saat libur panjang itu testingnya lebih sedikit. Jadi otomatis memang positivity rate-nya menjadi naik gitu loh. Nah ini mungkin ada Pak Diki juga, nanti kita mau dengar juga ya. Karena kami juga prihatin ya, sektor pariwisata ini kayaknya setiap ada libur panjang yang disalahkan tuh sektor pariwisata terus gitu. Secara terus nggak terima ya Pak? Merasa prihatin aja gitu. Ini kita gimana sih sebenarnya udah sektornya paling sulit gitu kan. Terus dianggap sebagai biang keladinya kasus reaktifnya, positivity rate-nya naik gitu kan. Nah, padahal yang kita dengar karena testingnya memang rendah sehingga otomatis positivity rate-nya memang naik gitu. Oke, berarti sektor hotel restoran kecewa dengan keputusan pemerintah yang baru ini. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, apakah kebijakan ini sudah tepat mengingat bahwa memang jumlah kasus positif kita juga tinggi ya, begitu? Ya saya juga prihatin ya. Pertama ya Pak Haryadi prihatin karena saya prihatinnya karena pemerintah tidak merencanakan ini secara matang ya. Jadi saya sampaikan begini, jadi bahwa apa yang dialami saat ini sudah bisa diprediksi dari awal dan kita punya banyak literatur ilmiah untuk mengingatkan itu. Sebagai contoh saja, Australia saat ini dalam recovery plan pemulihan sektor pariwisatanya Pak Haryadi. Jadi karena mereka merespon pandemi ini dengan pada sejak awal dengan cepat, tepat, kuat gitu. Nah, ini yang tentunya karena ini masih belum selesai bahkan sampai mungkin akhir tahun dan sampai menjelang akhir tahun depan. Jadi tidak ada kata terlambat pemerintah merespon ini lebih baik lagi supaya sektor pariwisata ini tidak terdampak lebih besar. Bagaimana strateginya itu dan Pak Diki, berarti maksudnya meski pemerintah sudah mengeluarkan larangan, kebijakan ini tidak tepat atau gimana maksudnya? Maksud saya begini, jadi apa yang terjadi saat ini adalah buah atau konsekuensi dari strategi yang memang belum memadai. Kurang matang ya? Bahwa saat ini adanya pelarangan mudik memang itu sesuai dengan data yang ada saat ini. Bahwa saya walaupun ini agak mungkin pahit ya, tapi saya sampaikan berbasis sains bahwa traveling, kemudian tourism itu adalah salah satu yang memang berkontribusi dalam potensi penyebaran satu penyakit wabah ya dalam situasi di Indonesia ini, di mana apa yang tadi disampaikan Pak Haryadi betul bahwa kapasitas testing kita ini rendah dan stabil rendah gitu Mbak Tarigan. Dan ini yang membuat kondisi para pemudik atau para travelers ini menjadi sangat berisiko tinggi atau berpotensi tinggi membawa virus. Sebetulnya situasi ini bisa kita hindari dengan penguatan aspek 3T itu. Ya, jadi bahwa katakanlah misalnya mau memulihkan aspek pariwisata, ya tidak ada lain. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menemukan sebanyak mungkin kasus sehingga kita bisa putuskan potensi penyebaran itu. Karena hanya dengan memutus transmisi itu, kita bisa menjamin orang-orang yang nginep-nginep di hotel-hotel kelompok teman-temannya Pak Haryadi ini adalah orang yang aman, relatif sedikit.
relatif sedikit potensinya membawa virus. Nah, ini yang sebetulnya dicontohkan, ya sekali lagi karena saya ada di Australia, di sini lah ya, bahwa kehidupan pariwisata sini relatif sekarang pulih karena wisatawan di dalamnya sudah juga bergerak gitu. Karena memang sedikit memiliki potensi risiko membawa virus. Berbeda dengan kondisi kita saat ini. Pak Diki, ini kan yang kita tahu meskipun pemerintah melarang mudik, kan ada kebijakan juga untuk berpergian keluar kota dengan syarat-syarat tertentu. Anda ngelihat ini bagaimana? Satu sisi melarang mudik, satu sisi boleh keluar kota dengan syarat. Ya, ini yang memang saya bisa pahami, pemerintah juga pasti mendengar tuh apa yang keprihatinan Pak Haryadi ya. Jadi tapi pemerintah harus juga mengamankan bahwa jangan sampai karena hotel buka, karena nanti begini, risikonya bukan hanya pada publik tapi juga pada pegawai hotel yang juga bisa terinfeksi. Jadi adanya katakanlah pembolehan untuk sebagian mudik ini dengan prasyarat, ya saya tidak menjadi masalah asal memastikan bahwa screening itu memadai, setidaknya dengan rapid test antigen, sehingga sekali lagi sebetulnya beberapa potensi penurunan kedatangan dari turis domestik ini bisa diminimalisir dengan pembolehan ini dengan kriteria, apalagi sekarang pada vaksinasi misalnya. Sekali lagi, ini hal yang ya saya bisa mengerti ya. Memang sebetulnya kalau mau bicara ideal ya tidak seperti itu. Tapi saya kira ini karena tahun kedua, ya sekali lagi ada penguatan, ada beberapa pelonggaran, tapi intinya penguatan di setiap sektor, termasuk di daerah-daerah ini yang harus diperkuat untuk strategi atau jaring pengamannya. Oke, jarang pengamannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi tadi saudara sudah disebutkan bahwa larangan mudik ini ternyata mengecewakan untuk sektor perhotelan dan juga restoran. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, apalagi pemerintah juga punya rencana membuka gerbang wisata Republik Indonesia pada bulan Juli nanti. Nanti kita bahas dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, tetap di Business Talk.